dengan NIM T20197027. Saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan sedikit tentang limit fungsi. Nah, limit fungsi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu limit fungsi aljabar, kemudian limit fungsi trigonometri. Sebelum kepada dua poin ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang limit. Apa itu limit? Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana suatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Nah, limit dapat berupa fungsi yang kode mainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Lebih gampangannya, sebutan untuk limit yaitu mendekati. Nah, untuk metode mencari nilai limit yaitu ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode substitusi, kemudian metode pemfaktoran, kemudian ada merasionalkan bentuk akar. Adapun penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa. Yang pertama yaitu limit dapat digunakan dalam menghitung tanggal kadaluarsa dalam suatu produk. Kemudian limit digunakan untuk menentukan kecepatan rata-rata kepada kendaraan. Kemudian yaitu dalam bidang ekonomi, limit digunakan untuk menentukan besaran pajak, kemudian status jual beli dan yang lainnya. Baiklah, kita sudah masuk pada limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang prasyarat mempelajari limit fungsi aljabar. Yang pertama yaitu kita harus menguasai keterbagian, menguasai atau bisa menemukan urutan bilangan bulat, serta memahami betul konsep dari limit fungsi aljabar, dan tidak lupa menentukan nilai fungsi, karena akan digunakan dalam bab limit biasanya menentukan suatu nilai limit pada fungsi. Kemudian yaitu limit fungsi trigonometri. Apa itu limit fungsi trigonometri? Yaitu nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Materi prasyaratnya yaitu sifat-sifat limit fungsi aljabar, nilai-nilai perbandingan trigonometri, serta kita harus mengetahui rumus-rumus dari trigonometri. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfendan Diva, NIM T20197018. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab kesulitan siswa dalam belajar limit fungsi. Yang pertama, kebiasaan belajar matematika siswa kurang baik atau tidak belajar dengan teratur. Yang kedua, siswa tidak mampu atau sering keliru dalam menyelesaikan soal limit fungsi jika salah satu pembilang atau penyebut adalah bentuk akar. Yang ketiga, siswa tidak mampu atau sering keliru dalam menyelesaikan limit dengan operasi aljabar bentuk akar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam bentuk akar. Yang keempat, materi pembelajaran matematika terlalu banyak dan tingkat kesulitannya di atas kemampuan siswa. Yang kelima, biasanya siswa sering keliru dalam pensubstitusian. Yang keenam, siswa tidak mengerti atau tidak mampu menyelesaikan limit menuju tak hingga, yaitu dengan membagi fungsi dengan variabel pangkat tertinggi. Yang ketujuh, biasanya siswa sering merasa belajar matematika sulit dan membosankan. Yang kedelapan, siswa lebih banyak menonton televisi, bermain gadget, maupun bermain dengan temannya di rumah dibandingkan dengan belajar matematika. Yang kesembilan, siswa tidak mampu atau sering keliru dalam memfaktorkan fungsi rasional. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, sebaiknya guru dapat mengajarkan kembali dan menekankan konsep limit fungsi dalam bentuk akar dan limit tak hingga dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan materi limit fungsi, serta diperlukan adanya koordinasi dengan orang tua untuk mengawasi anak agar mengurangi aktivitas bermain, meningkatkan frekuensi belajar, serta menciptakan suasana belajar yang tenang dan nyaman di rumah tanpa gangguan. Mengingat bahwa materi bentuk akar sudah dipelajari pada tingkat SMP kelas 3 atau kelas 9, maka solusi tersebut juga berlaku untuk guru matematika kelas 9 SMP. Kelas 3 SMP maksud saya. Jika konsep dasar dan prinsip dalam operasi aljabar bentuk akar siswa di kelas 9 atau kelas 3 SMP sudah kuat, maka ketika mempelajari limit fungsi bentuk akar, siswa tidak akan mengalami kesulitan untuk memahami konsep dan prinsipnya lagi, sehingga ketika siswa
ketika siswa mendapatkan soal tentang limit fungsi, dapat menyelesaikan soal limit fungsi dalam bentuk akar dengan benar. Itu saja dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Afifah dengan NIM T 2019-7016. Baik, di sini kita akan membahas tentang soal limit x mendekati 1 dari x pangkat 2 dikurangi 1, x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5. Jadi x mendekati 1 ini kita substitusikan ke dalam x yang ada di sini. Baik, kita langsung substitusikan. Jadi x-nya itu kita ganti 1 kuadrat dikurangi 1 per x-nya juga diganti 1 kuadrat ditambah 4 dikali x-nya kita substitusikan 1 lagi, 1 dikurangi 5 sama dengan 1 kuadrat itu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 1 kuadrat 1 ditambah 4 dikali 1 4, 1 tambah 4 5 dikurangi 5 0. Jadi kalau hasilnya itu 0 per 0, maka pertama itu harus difaktorkan atau diturunkan. Berarti ada dua cara. Yang pertama kita bisa selesaikan dengan cara memfaktorkan. Baik, kita faktorkan dulu. Limit x mendekati 1. Jadi ini kita faktorkan dulu. Kita faktorkan x kuadrat berarti x dikali x. 1 itu berarti 1 dikali 1, karena itu min berarti di sini plus, di sini min, per x kuadrat itu juga kita faktorkan. X kuadrat berarti x kali x. Selanjutnya itu faktor dari negatif 5. Itu kan berarti cuma 1 dikali 5 biar jadi positif 4. Berarti di sini 5-nya positif, 1-nya negatif. Jadi dari dua bilangan ini min 1 dan 5 apabila dijumlahkan maka hasilnya 4, dan apabila min 1 dan 5 itu dikalikan hasilnya itu akan jadi min 5. Jadi apabila ada yang sama atas bawah kita coret, kita sederhanakan, kita substitusikan 1 ke dalam x, 1 plus 1 per x-nya kita ganti 1 plus 5 sama dengan 1 tambah 1 2 per 1 tambah 5 6. Jadi kita sederhanakan dulu, itu sama-sama dibagi 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Atau bisa pakai cara diturunkan, itu cara kedua diturunkan. Kita tulis dulu limit x mendekati 1, x pangkat 2 dikurangi 1 per x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan limit x mendekati 1. Nah, turunkan 2-nya kita turunkan ke depan, berarti 2x. X-nya itu pangkat 1 jadi gak usah. Kemudian yang di bawah x-nya itu juga kita taruh depan 2-nya, kita turunkan. Akan ada s-nya, berarti kalau diturunkan 4. X-nya pangkat 0 jadi tidak usah ditulis. Kemudian kita substitusikan 2 dikali 1 dan 2 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 2 kali 1 2, 2 kali 1 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi kita sederhanakan seperti di atas, dibagi 2, sama-sama dibagi 2, 1 per 3 itu sama hasilnya seperti yang di atas. Karena itu per 0 jadi harus memakai cara pemfaktoran dan turunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.